Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita berjumpa lagi di hari Jumat. Kita akan masuk ke tema 2 ya, yaitu temanya selalu berhemat energi. Silakan persiapkan terlebih dahulu buku paket tema 2, lalu buku latihan Bahasa Indonesia dan IPA ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke halaman pertama. Di situ, di buku kalian masing-masing pasti ada gambar seperti ini ya. Nah, ada seorang anak laki-laki yang berkata, energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Ayo kita pelajari. Nah, anak-anak, pada pembelajaran pertama ini kita akan membahas tentang apa sih sumber-sumber energi dan apa sebenarnya sumber energi itu. Nah, pada gambar yang ada di bawahnya di halaman 1, mari kita sekarang berdiskusi ya. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Nah, sekarang kita amati bersama-sama gambar ini ya. Kira-kira di gambar ini tuh ada siapa saja ya? Ada ayah, ibunya, dan seorang anak bayi. Nah, untuk aktivitas yang dilakukan yaitu ayahnya sedang berolahraga. Lalu ibunya sedang menjemur pakaian dan bayinya juga sedang dijemur. Nah, menurut kalian apa yang bisa kita ceritakan dari gambar ini? Nah, yang bisa diceritakan dari gambar ini adalah yang pertama, matahari itu adalah sumber energi bagi kehidupan manusia. Contohnya, untuk membantu tumbuhan bertumbuh. Karena tumbuhan itu penting bagi kehidupan manusia karena menghasilkan O2 atau oksigen. Lalu manusia menghirup oksigen tersebut dan mengeluarkannya dalam bentuk CO2 atau karbon dioksida. Nah, matahari juga berpengaruh terhadap manusia, yaitu saat menjemur pakaian yang basah, maka matahari pun bisa mengeringkan pakaian kita. Begitu juga dengan bayi yang masih baru lahir, biasanya harus dijemur di bawah matahari beberapa menit saat pagi hari agar mendapat asupan vitamin yang cukup. Nah, selanjutnya kita buka halaman 5. Ayo membaca. Kisah Ali si biji energi. Aku, Ali si biji energi, aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi bisa membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Nah, tadi kita sudah membaca bersama-sama tentang kisah Ali si biji energi ya.
Lalu berikutnya, nah anak-anak di halaman 5 bagian bawah di kotak biru, kita disuruh untuk menemukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari bagi makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran. Nah, nanti kita isi sama-sama ya, kita diskusi ya. Jadi, manfaat energi matahari bagi makhluk hidup adalah yang pertama, energi matahari membantu pertumbuhan tumbuhan secara keseluruhan. Yang kedua, matahari juga bermanfaat untuk membantu proses fotosintesis tumbuhan sebagai sumber makanan makhluk hidup lainnya. Yang ketiga, sebagai sumber cahaya alami bagi makhluk hidup di bumi. Yang keempat, energi matahari dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Yang kelima, mengeringkan pakaian atau benda lain. Dan yang keenam, mengandung vitamin D yang bermanfaat untuk kesehatan tulang. Nah, tadi adalah diskusi kita tentang peta pikiran, yaitu manfaat energi matahari bagi makhluk hidup dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita akan membaca lagi halaman 7. Ya. Halaman 7 yang berisi, yuk kita baca sama-sama ya, halaman 7 ya. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber alam yang tidak dapat diperbarui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan memengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbarui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Nah, anak-anak, tadi adalah penjelasan bacaan mengenai sumber daya alam yang ada di Indonesia. Jadi sumber daya alam itu terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Nah, anak-anak, untuk tugasnya adalah kalian membuat percobaan yang ada di halaman 3. Yaitu pertama-tama kalian siapkan dulu tisu, kertas, dan sapu tangan. Tisunya cukup 2 lembar, kertasnya juga 2 lembar. Pakailah kertas bekas ya. Lalu juga 2 sapu tangan atau 2 kain kecil atau 2 handuk kecil. Nah, sebelumnya semua bahan-bahan itu kalian basahkan dulu dengan air, tidak usah terlalu basah ya. Cukup dibasahi dengan 1 gelas air saja masing-masing. Kemudian
Simpan tisu kertas sapu tangan yang pertama di bawah sinar matahari. Dan tisu kertas sapu tangan yang kedua kalian simpan di tempat yang teduh, boleh di dalam rumah ya. Kemudian kalian isi tabel pengamatannya dengan menggambar dulu tabelnya terlebih dahulu di buku latihan. Lalu saat 15 menit pertama, kalian tulis apa yang terjadi pada tisu, kertas, dan sapu tangannya. Baik yang di dalam rumah, di tempat teduh, atau yang di bawah sinar matahari langsung. Setelah 15 menit kalian tunggu lagi ke 30 menit. Saat sudah 30 menit, dari 15 menit tambah lagi 15 menit berarti 30 menit ya. Kalian amati lagi tisu kertas sapu tangan kalian sudah berubah menjadi seperti apa. Boleh kalian raba tisu kertas sapu tangannya dengan menggunakan tangan kalian dan catat di tabel pengamatan ya. Apakah masih basah atau mulai agak kering atau bentuknya dia seperti apa, itu kalian sebutkan. Lalu setelah 30 menit diamkan lagi, tambah 30 menit menjadi totalnya semua 60 menit. Kalian amati lagi tisu kertas sapu tangan kalian, lalu catat hasilnya menjadi seperti apa, yang di bawah matahari langsung ataupun yang di tempat teduh. Nah, setelah kalian mengisi tabel pengamatan, kalian membuat laporan kegiatannya, yaitu ada di halaman 4 ya, laporan kegiatan percobaan. Tulis nama percobaannya adalah apa, yaitu misalnya sumber energi panas. Tujuannya adalah untuk mengetahui sumber energi panas dalam kehidupan sehari-hari. Alat-alatnya kalian siapkan. Misalnya tadi sudah Ibu sebutkan alat-alatnya ya. Kalau misalnya kalian ada tambahan alat lain juga boleh dituliskan. Lalu langkah kerja kalian tuliskan pertama-tama kalian mau apa yang kalian lakukan dalam percobaan tersebut ya. Misalnya menaruh tisu, kertas dan tisu, kertas dan handuk atau kain di bawah matahari dan di tempat teduh. Lalu lanjutkan lagi sampai selesai langkah-langkahnya. Lalu kesimpulannya jangan lupa kalian isi. Kesimpulannya apa? Bahwa benda-benda yang disimpan di bawah matahari itu akan seperti apa? Dan jika benda-benda yang ditaruh di tempat teduh atau tidak terkena matahari, apa yang akan terjadi? Nah, selagi kalian nanti menunggu 15 menit, 30 menit, lalu 60 menit, kalian bisa sambil mengisi tugas atau menjawab soal yang ada di halaman 7-8 di buku latihan Bahasa Indonesia kalian ya. Agar sambil kalian melakukan percobaan IPA dan menunggu, kalian juga bisa mengerjakan soal Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, sekian materi untuk hari ini. Silakan kerjakan tugasnya dan langsung fotokan saja tugasnya dan dikirim ke classroom ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di hari Senin.